Target Timnas Indonesia vs Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia akan melawan Jepang dan Arab Saudi pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. PSSI menargetkan kepada Shin Tae-yong agar Timnas Indonesia bisa meraih 4 poin dalam 2 pertandingan tersebut. Dijadwalkan, Timnas Indonesia akan melawan Jepang pada laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SIIBK, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 15 November 2024. Setelah itu, tim Merah Putih akan menjamu Arab Saudi pada laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia di SIIBK, Selasa 19 November 2024. Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan berat bagi Timnas Indonesia. Pasalnya, dua lawan yang dihadapinya nanti merupakan peserta Piala Dunia tahun 2026. Jepang saat ini memuncaki klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mengemas 10 poin. Jepang meraih 3 kemenangan melawan China, Bahrain, dan Arab Saudi, serta imbang kontra Australia. Saat melawan Jepang, Sumarji berharap Timnas Indonesia bisa memetik 1 poin. Tentu saja ini berat, namun Sumarji akan meyakinkan anak-anak asuhnya untuk fokus melawan Jepang. Kehadiran supporter di SIIBK juga bisa menjadi penyemangat baru untuk Timnas Indonesia. Target 1 poin bisa didapatkan oleh Timnas Indonesia. Ya, kami bicara target realistis ya. Kalau melawan Jepang, minimal seri, kata Sumarji kepada awak media. Melawan Arab Saudi, kami harus menang karena bermain di kandang, kata Sumarji. Evaluasi untuk Timnas U17 jelang lawan Australia. Nova Arianto sudah mencatat kekurangan Timnas Indonesia U17 menjelang duel dengan Timnas Australia U17 di kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2025. Garuda Muda wajib menang. Indonesia U17 menang 10-0 atas Kepulauan Mariana Utara pada matchday kedua grup di kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2025, Sabtu 25 Oktober 2024. Kemenangan besar tersebut tidak membuat Nova Arianto puas 100%. Masih ada sektor-sektor yang perlu dievaluasi agar bisa tampil lebih baik saat jumpa Australia. Garuda Muda akan jumpa Australia pada laga pemungkas grup G, Minggu 27 Oktober. Kekurangan kami masih sama, terutama saat kami berebut bola. Kami masih terburu-buru saat transisi, termasuk melawan Kepulauan Mariana Utara U17, kata Nova saat memberikan keterangan. Selain itu, secara penyelesaian akhir, dari banyak peluang kami juga tidak mengonversinya menjadi gol, ujarnya menambahkan. Laga Indonesia vs Australia di Abdullah Al Khalifa Al Sabah Stadium, Kuwait City, akan menjadi penentu nasib Indonesia U17. Saat ini Indonesia U17 menempati peringkat kedua klasemen grup G di bawah Australia, yang juga mengoleksi 6 poin. Australia unggul selisih gol atas Indonesia U17 berkat kemenangan 19-0 atas Mariana Utara dan 3-1 atas Kuwait. Sementara Indonesia U17 cuma menang 1-0 atas Kuwait dan 10-0 atas Mariana Utara. Untuk itu, Garuda Muda pun harus menang atas Australia pada laga terakhir untuk meraih posisi puncak klasemen grup G. Jika imbang, apalagi kalah, maka Indonesia harus berharap masuk menjadi salah satu dari total 5 tim runner-up terbaik. Setelah ini kami akan melakukan evaluasi dan mempersiapkan apa yang perlu kami perbuat kontra Australia dan semoga semua pemain dalam kondisi bugar, ucap Nova Arianto. Erick Thohir bertemu Shin Tae-yong, bahas target Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengaku sudah bertemu dengan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Dalam pertemuan itu, mereka melakukan pembicaraan serius soal target di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya sudah bertemu dengan Coach Shin. Kami serius bicara soal target Timnas untuk minimal menempati 4 besar di grup, kata Erick seperti dikutip dari keterangan yang dibagikan tim media PSSI. Jumat, 25 Oktober tahun 2024, Timnas Indonesia hanya bisa memetik 1 poin dari 2 pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia pada pertengahan Oktober lalu.
skuad Garuda bermain imbang 2-2 lawan Bahrain, lalu kalah 1-2 melawan Cina. Dengan hanya mengemas 1 poin dari 2 laga terakhir itu, Indonesia baru mengemas 3 poin, sehingga posisinya turun ke peringkat kelima klasemen grup C. Nilainya sama dengan Cina, yang ada di posisi juru kunci. Kini, tersisa 6 laga, 2 diantaranya adalah laga kandang melawan Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November mendatang. Kedua laga itu akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ini menjadi tugas Soacha untuk mempersiapkan tim dan taktik dengan sebaik-baiknya, terutama di 2 laga kandang melawan Jepang dan Arab Saudi bulan depan, kata Erik. Ketua Umum PSSI itu mengingatkan pelatih Shin Tae-yong agar selalu mematangkan tim dan taktik di setiap laga. Hal ini merespons munculnya kritik keras publik pada eksperimen juru taktik asal Korea Selatan itu saat melawan Cina yang mengakibatkan timnya menelan kekalahan pertama. Erik menegaskan, PSSI akan selalu memberikan dukungan demi memenuhi kebutuhan tim nasional. Kita harus maksimal secara taktik. Stabilitas yang mulai terbangun mesti dipertahankan, sehingga saat main, taktik sudah siap dan matang, ujarnya. Timnas Indonesia U17 menang 10-0 atas Mariana Utara. Timnas Indonesia U17 tidak memberi ampun kepada Kepulauan Mariana Utara U17. Pertandingan berjalan timpang selama 90 menit. Garuda Muda mengamankan skor telak 10-0. Jumat 25 Oktober tahun 2024 malam WIB, duel Indonesia U17 vs Mariana U17 dimainkan di Abdullah Al Khalifa Stadium. Kedua tim bertemu di matchday 2 grup di kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2025. Sesuai prediksi, timnas unggul jauh dalam kualitas tim. Mariana Utara tidak memberikan perlawanan berarti selama 90 menit. Menariknya, gol pertama timnas Indonesia U17 di laga ini sudah tercipta di menit kedua dan gol terakhir datang di menit ke-90 tambah 2. 10 gol dalam 90 menit, skuad Nova Arianto memetik 3 poin kedua untuk menjaga posisi di klasemen sementara.